Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran PPKN. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat PPT pembelajaran berikut. Silahkan buka buku cetaknya halaman 98. Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat keberagaman dalam bingkai Tunggal Ika terbagi atas dua. Yang pertama, keberagaman dalam realita kehidupan yang terbentuk dalam suku, agama, ras, sosial budaya, jenis kelamin. Di Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan jenis kelamin dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat. Kemudian, arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita lihat. Pernahkah kalian kepergian ke pulau-pulau daerah lain di wilayah negara Indonesia? Bisakah kalian ceritakan pengalaman kalian ketika berkunjung ke pulau lain atau ke lain daerah tempat tinggal di depan kelas? Melalui pengetahuan tentang pulau-pulau atau daerah di Indonesia, kita dapat mengetahui perbedaan secara kewilayahan, perbedaan sosial budaya yang ada di masyarakat. Kemudian, aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah NKRI merupakan negara kepulauan. Undang-undang yang mengatur tentangnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menyebutkan bahwa negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup nilai-nilai atau pulau-pulau lain seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, kondisi wilayah negara Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa. Seperti sejarah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia pernah menghadapi adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti kita masuk pada diskriminasi keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman yaitu kita lihat keberagaman adalah satu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut terutama terdapat pada suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Itulah diskriminasi keberagaman bangsa Indonesia. Kemudian, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang terdiri dari 34 provinsi dan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Seperti bunyi pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dan wilayah dengan batas-batas dengan hak-haknya yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi kepulauannya yaitu mengandung bahwa banyaknya pulau-pulau serta kenusantaraan menyangkut ke seluruh lingkup koneksivitas perairan dan pendaratan atau pulau-pulau kepulauan. Kemudian, keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara. Dampak positif memberi manfaat bagi perkembangan
dan kemajuan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Upaya mewujudkan kerukunan dapat dimulai dengan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Dan ada faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia atau faktor yang menyebabkan keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu keberagaman jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Seperti adanya suku Dayak, suku Batak, suku Bugis, suku Makassar. Kemudian yang kedua, faktor penyebabnya itu keberagaman agama dan kepercayaan. Masing-masing memiliki agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan dianut sesuai dengan kepercayaan. Dan termasuk dalam norma agama. Misalnya ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Kristen Protestan. Kemudian lingkungan tempat tinggal merupakan juga faktor keberagaman bangsa Indonesia. Kita lihat perilaku yang ditunjukkan siswa dalam masyarakat yang beragam. Seperti kalian sebagai seorang siswa pasti menunjukkan, misalnya kehidupan beragama yang beragam, keberagaman ras suku Indonesia, keberagaman sosial budaya, perbedaan jenis kelamin. Kehidupan beragama yang beragam yaitu ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen untuk di sini. Kemudian keberagaman ras suku bangsa di Indonesia, kalau wilayah di sini di sekolah yaitu ada yang suku Bugis, Makassar, Toraja, dan yang ketiga keberagaman sosial budaya, berbeda-beda sosial budayanya. Yang keempat perbedaan jenis kelamin, yaitu ada perempuan dan ada laki-laki. Kemudian semangat dan perilaku kebangsaan dalam kehidupan beragam yang beragama. Yang pertama yaitu bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diwujudkan dalam bentuk yaitu menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain yang berbeda agama. Jadi setiap orang bebas memiliki agama sesuai dengan kepercayaannya, tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Kemudian bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah dilaksanakan yang memiliki keyakinan dan agama, melaksanakan ajaran agama dengan baik, tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda dan dianut oleh orang lain. Yang kedua, semangat dan perilaku kebangsaan dalam keberagaman ras suku di Indonesia. Yang pertama, semangat dan perilaku kebangsaan dalam keberagaman ras suku di Indonesia yaitu satu, baik dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna, rupa, bentuk, melainkan karena baik dan buruknya kita dalam berperilaku. Yang kedua, sebaiknya kita berperilaku baik kepada sesama tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut. Jadi semangat dan perilaku kebangsaan ras suku di Indonesia tidak boleh memandang rendah orang lain. Misalnya si sana hitam, sana putih, tidak boleh memandang teman juga kayak kaya miskin. Jadi kita semua ini sama. Kemudian semangat dan perilaku kebangsaan dalam keberagaman sosial budaya yaitu bagi seorang pelajar atau sebagai siswa, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa di Indonesia antara lain dapat dilaksanakan dengan mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi sebagai seorang siswa kita harus tahu apa yang keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bisa cari di internet atau membaca buku. Yang kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesan.
Misalnya mau menari kah, mau belajar musik kah. Jadi semangatmu berperilaku dan kebangsaan dalam keberagaman sosial budaya, maka ketahui telah keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsamu sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, merasa bangga terhadap. Jadi sebagai bangsa Indonesia atau sebagai warga negara masyarakat Indonesia harus merasa bangga terhadap budaya bangsa yang dimiliki oleh budaya Indonesia. Yang keempat, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia, yaitu jangan ke barat-baratan atau mengikuti misalnya ada budaya barat masuk di Indonesia, salinglah atau ambillah yang baik, janganlah ambil yang tidak baiknya. Kemudian D. Semangat dan berperilaku kebangsaan dalam perbedaan jenis kelamin. Ya, saya tadi sudah jelaskan, Ibu Guru bilang jenis kelamin yaitu perempuan dengan laki-laki. Tidak membenarkan jenis kelamin disebut dengan kesetaraan jenis kelamin. Misalnya laki-laki tidak menganggap enteng perempuan. Perempuan juga bisa menjadi presiden. Kemudian kesetaraan jenis kelamin yaitu hasil dari ketidakan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi, sumber daya dan manfaat dan akses terhadap pelayanan. Kemudian kita masuk arti penting semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari buku Soto Soma karangan Empu Tertantular, seorang pujangga di Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika juga memiliki moto atau semboyan bangsa Indonesia dalam buku Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, di mana dalam buku tersebut mengutip pendapatan Suhandi Sigit yang menyatakan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika ditemukan dalam kitab Sutasoma. Sutasoma, kemudian kita lihat semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara, yaitu lambang negara Garuda Pancasila diresmikan tanggal 17 Agustus 1950 berdasarkan peraturan PP nomor 6 tahun 1951. Kita lihat semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi Bhinneka Tunggal Ika mengandung arti bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, adat istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Kemudian peraturan pemerintah yang menaati nomor 66 tahun 1951 yaitu tentang lambang negara Republik Indonesia yang diundangkan tanggal 28 November 1951 yang termuat dalam Lembaga Negara nomor 11 tahun 1951. Jadi dengan ditetapkannya lambang negara Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi dinyatakan pula sebagai semboyan negara. Lihat, Bhinneka Tunggal Ika yang tertuang dalam Peraturan Nomor 66 Tahun 1951 dan Undang-Undang RI tahun 24 tahun 2009. Kalau Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 mengandung makna yang pertama,
mendorong makin kukuhnya persatuan Indonesia. Yang kedua, mendorong kesadaran tentang pentingnya kukuhnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, tidak saling menghina, mencemooh atau saling menjelekkan di antara sesama, yaitu Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009. Sedangkan nomor 6 PP yaitu tentang lambang Garuda Pancasila. Sambungan dari Undang-Undang nomor 24, saling menghormati dan saling mencintai, meningkatkan identitas dan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, meningkatkan nilai kegotong royongan dan solidaritas. Kemudian kita melangkah ke bagian B. Lihat buku cetaknya halaman 102, yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan budaya dan jenis kelamin dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat modul yang terdapat pada buku pelajaran. Sekarang perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita lihat, silahkan lihat modul PKN COVID SMP kelas 7. Lihat, yang pertama pembelajarannya yaitu tujuan pembelajaran yaitu belajar mandiri, dapat dituntut menyajikan hasil penelurusan informasi tentang keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat, ayo toleran terhadap sesama. Perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Semua orang di Indonesia meyakini salah satu agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia. Agama tersebut yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam Konghucu. Sejak kecil kita sudah meyakini agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Seperti bunyi pasal 29 ayat 2 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Lihat buku cetaknya. Halaman 103. Kemudian dalam kehidupan berbangsa, seperti kita ketahui bahwa keberagaman dalam agama itu terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa keberagaman agama itu benar-benar terjadi. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk dan perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diwujudkan melalui melaksanakan ajaran agama sesuai yang dianut, menghormati agama yang dianut orang lain, tidak memaksakan keyakinan, toleran terhadap agama yang lain. Yang kedua, perilaku toleran terhadap keberagaman suku ras di Indonesia, yaitu adanya perbedaan suku, ras, dan antar manusia dan satu lain hendak dikala membangun persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Itulah tadi materi tentang keberagaman, arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika dan bersikap toleran terhadap agama yang lain. Dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita sudahi dulu, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.